Hai, pernah gak sih kalian pernah bener-bener ngerasa diperhatiin sama suatu brand? Contohnya kayak aplikasi e-commerce yang udah tahu nih kebutuhan kalian, atau suatu layanan customer service yang udah tahu riwayat masalah kalian. Nah, itu merupakan salah satu bentuk collaboration customer dalam manajemen hubungan pelanggan. Jadi teman-teman, dalam dunia CRM ada suatu framework yang bisa kita sebut sebagai IDIC, atau merupakan singkatan dari Identify, Differentiate, Interact, dan juga Customize. Nah, yang mau kita bahas di sini merupakan bagian interact. Nah, interact atau interaksi bisa kita artikan sebagai suatu dialog, yang mana dialog tersebut diharapkan oleh perusahaan menjadi dialog yang dua arah. Selayaknya suatu dialog, jadi perusahaan nggak berharap hanya perusahaan aja yang ngomong dan pelanggan aja yang dengerin. Instead, perusahaan juga mau nih dapetin insight-insight dari pelanggan. Nah, kenapa sih kok harus ada dialog dua arah ini? Karena dari dialog, perusahaan bisa mendapatkan insight-insight untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan. Dan sebagai gantinya, pelanggan akan mendapatkan layanan yang lebih dipersonalisasi. Atau mungkin sebagai gambarannya kayak gini. Bayangkan kalau kita nelpon nih suatu layanan customer service bank. Nah, tanpa kita harus menceritakan masalah kita dari awal, customer service bank tersebut udah mengetahui nih riwayat-riwayat masalah yang kita alami. Nah, itu merupakan suatu bentuk dari dialog yang sehat. Nah, PR-nya, supaya dialog antara perusahaan dan pelanggan dapat terjadi, perlu adanya interaksi pertukaran nilai, yaitu disebut bargain. Bargain ini seperti jantungnya interact. Kenapa? Karena ibarat bargain ini sebagai deal-dealan antara perusahaan dan juga customer. Contohnya seperti customer yang nonton TV atau nonton platform seperti YouTube dengan iklan, atau perusahaan e-commerce yang memberikan voucher personal untuk pelanggan. Namun sebagai gantinya, pelanggan akan memberikan data perilaku belanja mereka. Nah, semacam itu. Dan tau gak sih, prinsip-prinsip ini tuh udah dipakai oleh banyak perusahaan besar, salah satunya seperti Google, Facebook, dan juga YouTube. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut berhasil sustain dalam jangka panjang karena mereka nggak cuma jualan, tapi mereka juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh pelanggan-pelanggannya. Dan fun fact-nya, ternyata komplain dari pelanggan merupakan aset berharga tahu untuk perusahaan agar bisa lebih improve ke depannya.